Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini walaupun cuaca hujan di luar, insyaallah membawa rahmat Allah azza wa jalla. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kembali mengkaji di malam hari ini kitab Syarh Sunnah, dan ada pembahasan tersisa dari ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal imanu bi anna Aba Bakrin wa Umar rahmatullah alaihima fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad dufina hunalika ma'a fa idza ataita al-qabra fattaslimu alaihima ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib. Beriman dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, keduanya dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Anda mendatangi kuburan tersebut, maka ucapkanlah kepada keduanya setelah ucapan salam kepada Rasul, dan hukumnya wajib. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang sedikit dari biografi Abu Bakar dan Umar, sedikit di sini kita akan membahas pada kalimat hujrati Aisyah radhiyallahu anha, kamar ataupun rumah Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat kamar atau rumah Rasul? Apa saja peristiwa-peristiwa sepanjang perjalanan Rasul di kamar ini? Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Abu Bakar dan Umar bisa dikubur di situ? Inilah pembahasan yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah istri ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah Khadijah yang pertama, kemudian Saudah bintu Jam'ah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kita melihat sedikit sejarah tentang kehidupan Aisyah radhiyallahu anha dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha itu 2 malam untuk mabit ataupun menginap di rumah Aisyah radhiyallahu anha, berbeda dengan istri-istri yang lainnya. Jadi kalau Hafsah 1 malam, Zainab 1 malam, Ummu Salamah 1 malam, dan begitu seterusnya. Tetapi khusus Aisyah radhiyallahu anha itu diberikan jatah 2 malam.
Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya lebih banyak di kamar Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan kamar-kamar istri yang lainnya. Kenapa? Apa keistimewaannya? Karena ketika Saudah bintu Jam'ah, Saudah itu kan sudah tua, sehingga dia merasa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak berhajat kepadanya. Sehingga karena takut diceraikan Rasul, makanya Saudah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikan aku istrimu di dunia dan di akhirat, dan aku berikan malamku untuk Aisyah radhiyallahu anha." Sebab inilah Rasul mendapatkan jatah 2 malam karena pemberian dari Saudah. Ini pula lah yang menjadikan banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar hadiah kepada Rasul. Di kamar Aisyah inilah para sahabat banyak menghantar hadiah dan tidak menghantar hadiah ketika Rasul berada di istri-istri yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri yang lain. Ini soal perasaannya, bukan soal keadilan. Karena perasaan itu walaupun Nabi tidak bisa adil, namanya perasaan, siapa yang tahu? Sehingga ketika Amr bin As radhiyallahu an bertanya kepada Rasul tentang orang yang paling dicintainya, Amr bin As ini bertanya, maksudnya supaya Rasul ketika ditanya siapa yang kau cintai wahai Rasul, kata Rasul kamu, begitu. Maunya Amr itu begitu. Tetapi di luar dugaan Amr, ketika Amr bin As bertanya siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasul, Rasul tidak menyebut namanya. Justru Rasul menyebut nama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ditanya lagi siapa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abuha, bapaknya. Kemudian siapa lagi? Kemudian Umar, Utsman, Ali. Kata Amr, saya nomor berapa? Katanya. Maksudnya kan Nabi SAW bertanya kepada Rasul, itu maksudnya Rasul maunya menyebut dirinya. Tetapi bagaimana jawaban Rasul? Nabi SAW justru yang pertama disebut adalah Aisyah. Dari sini para sahabat tahu kecintaan Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha. Artinya bahwa apabila Nabi SAW berada di rumah Aisyah itu, Rasul senang hidupnya, karena hidup bersama wanita yang dicintainya, kan begitu. Karena para sahabat tahu bahwa kalau Rasul di kamar Aisyah pasti lagi senang, maka sahabat selalu menghantar hadiah. Bahkan Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu tahu, dia selalu memberikan hadiah kepada Rasul. Tetapi kalau Rasul berada di rumah Aisyah, maka akan diberikan hadiah spesial oleh Sa'd bin Ubadah, pemimpin Khazraj itu. Dari sini pula menjadi kecemburuan istri-istri Nabi, seolah-olah kenapa sahabat itu kalau ngasih hadiah ketika Rasul berada di rumah Aisyah, kok tidak ngasih hadiah ketika Rasul berada di rumah-rumah yang lainnya? Akhirnya kemudian istri-istri Rasul yang lain berkumpul. Mereka membicarakan soal hadiah ini. Akhirnya kemudian istri-istri Rasul SAW yang lainnya mengutus Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah ini kan agak berakat dan tidak punya cemburu, Ummu Salamah ini. Makanya mereka memilih Ummu Salamah untuk datang kepada Rasul. Kemudian mempertanyakan, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan para sahabat memberikan hadiah apabila dia berada di istri-istri yang lain selain Aisyah radhiyallahu anha? Datanglah Ummu Salamah, kemudian bertanya soal itu, tapi Rasul diam dan tidak menjawab. Kemudian istri-istri yang lainnya kan menunggu tuh apa jawabannya. Maka Ummu Salamah mengatakan, aku sudah bertanya tapi Rasul diam, macam mana? Maka istri yang lain mengatakan, kalau begitu nunggu giliranmu saja. Kalau seandainya Rasul berada di giliran malammu, tentu kau leluasa mempertanyakan hal itu kan.
Akhirnya ketika Rasul betul-betul berada di giliran Ummu Salamah radhiyallahu anha, maka Ummu Salamah mengulang pertanyaannya. Kenapa Nabi SAW memberikan hadiah di saat dia berada di rumah Aisyah dan tidak memberi hadiah para sahabat di saat dia berada di istri yang lain? Tapi sekali lagi Rasul diam, tidak menjawab. Keesokan harinya istri-istri Rasul bertanya lagi, ya Ummu Salamah, apa keputusan Rasul? Kata Ummu Salamah, aku sudah bertanya, Rasul diam, macam mana? Tak mungkin saya memaksa Rasul untuk menjawabkan. Bagaimana hormatnya istri Rasul kepada Rasul? Coba istri antum ada masalah bertanya sama antum, kalau antum enggak jawab marah enggak? Wah, enggak marah istri antum. Piring bisa loncat itu dari tempatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi akhirnya kemudian karena mereka tidak berhasil mempertanyakan hal itu kepada Ummu Salamah, dipanggilnya Fatimah. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lewat Fatimah berhasil enggak? Fatimah itu kan lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun begitu tetap Aisyah ibundanya kan itu. Kemudian Fatimah datang kepada Nabi SAW mempertanyakan soal yang sama dipertanyakan Ummu Salamah. Kemudian Nabi SAW mau menjawab karena yang bertanya putrinya. Bagaimanapun Rasul sayang dengan Fatimah, karena Fatimah ini satu-satunya anak Rasul yang tersisa hidup. Yang lainnya kan meninggal semua. Dia yang tersisa hidup, dan dia meninggal 6 bulan setelah Rasul meninggal. Dan dia satu-satunya anak Rasul yang mirip dengan Rasul. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya Fatimah, apakah engkau mencintai ayahmu? Kata Fatimah, tentu Rasul. Engkau ayahmu, tentu aku sangat mencintai. Kata Nabi SAW, ya Fatimah, kalau engkau mencintai ayahmu, maka cintai yang dicintai ayahmu. Dan ayahmu tidak mencintai kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Fatimah menyampaikan kepada istri-istri Rasul yang lainnya, baru terdiam. Kemudian ada jawaban tambahan, ini yang jadi pembahasan. Karena kenapa aku sangat mencintai Aisyah? Karena di rumah beliau inilah Aisyah radhiyallahu anha Jibril turun, kemudian menurunkan wahyu Allah, dan tidak pernah turun di kamar-kamar istri-istriku yang lainnya. Ini jawaban mentok sampai di sini. Artinya wahyu turun itu kebanyakan di rumah Aisyah. Ini sejarah. Dari rumah Aisyah inilah Jibril turun. Dari rumah Aisyah inilah wahyu turun, kemudian menyebar di tengah-tengah para sahabat Rasul dan menjadi petunjuk Nabi SAW sepanjang kehidupannya sampai hari ini. Makanya kamar Aisyah radhiyallahu anha kamar yang istimewa. Dan di sini disebut hujrah karena memang Rasul tidak punya rumah. Rasul itu hanya punya kamar. Jadi sekitar Masjid Nabawi itu ada sekitar 9 rumah istri Rasul yang berdekatan, dan semuanya kamar. Makanya Al-Quran mengistilahkan dengan surah Al-Hujurat namanya. Ada dalam Al-Quran itu surah Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Kamar-kamar istri Nabi SAW. Makanya kalau kita melihat di dalam surah Al-Hujurat itu diceritakan bagaimana para sahabat itu kalau bertanya kepada istri Rasul di balik hijab. Dan subhanallah ikhwan, rumah Nabi SAW sebagai gambaran saja, itu terbuat dari tanah. Jadi batakonya itu terbuat dari tanah, dilapisi dengan tanah. Kemudian atapnya dari anyaman pelepah kurma. Kemudian tanah rumah Nabi SAW itu sekitar 8 kali 4 meter. Jadi panjangnya 8, lebarnya 4. Itu tidak semua jadi rumah.
Yang jadi rumah itu hanya 5x4 saja. Kemudian sisanya jadi halaman. 3x4 itu sisanya jadi halaman. Kemudian yang 5x4 itu pun dibagi dua. Ruang tamu dengan kamar Nabi SAW. Berarti kamar Nabi SAW itu sempit sekali kan begitu. Karena dari 4x5 itu dibagi dua. Tentu ruang tamu lebih luas dibandingkan kamarnya. Makanya Nabi SAW kalau tahajud itu, terkadang kakinya Aisyah radhiyallahu anha menghadap kiblat, kemudian oleh Rasul digeser kakinya, kemudian Rasul sujud, setelah sujud diangkat lagi, digeser lagi, menunjukkan apa? Sempitnya kamar itu. Loh, kalau luas ngapain geser-geser kaki kan gitu? Bisa aja sebelah sana. Menunjukkan apa? Kesederhanaan rumah Nabi SAW. Bahkan Hasan Al-Basri, seorang alim min ulama tabi'in, di zaman kehilapan Utsman, dia minta izin untuk menziarahi rumah Nabi SAW. Masuklah Hasan Al-Basri. Kemudian dia meletakkan tangannya ke atas seperti ini. Rupanya atapnya itu tersentuh dengan tangannya. Menunjukkan apa? Pendeknya rumah Nabi. Karena oleh tangan bisa disentuh masalahnya. Ya, kalau rumah sekarang kan tidak bisa disentuh tinggi-tinggi. Minimal 4 meter, 5 meter tuh. Atau 3 meter lah paling pendek. Itu pun dengan plafonnya. Dari sini menunjukkan bagaimana sederhana Rasul, terbuat dari tanah, atapnya pelepah kurma, kemudian tempat tidurnya dari adim itu kulit, ya kan? Kemudian juga hanya 5x4 meter, itu pun dibagi dua. Kemudian Nabi SAW tidak membuat kamar dalam satu rumah itu, yaitu satu kamar itulah rumah Nabi, dibagi dua, kamar dan tempat tamu. Dan kebetulan kamar Aisyah radhiyallahu anha yang paling dekat dengan pintu masuknya ke Masjid Nabawi. Kan kamar istri-istrinya kan sekitar itu juga gitu, tidak jauh-jauh. Makanya Nabi SAW biasanya berkunjung ke rumah istri-istri Rasul itu pagi dan sore, karena memang rumahnya berdekatan. Mengucapkan salam, kemudian mendoakan, kemudian datang ke istri kedua, ketiga, sampai berakhir kepada istri yang malam itu dia menginap di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah gambaran daripada hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang berkaitan dengan peristiwa di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu bahwa kehidupan Rasul itu pas-pasan. Karena seluruh kekayaan Khadijah semua diinfakkan di jalan Allah. Sehingga ketika Rasul hijrah ke Madinah kemudian menikahi banyak wanita, tentu menikahnya Rasul dengan banyak wanita karena sebab dakwah, tidak lain. Karena bagaimanapun banyak kisah-kisah, contohnya ketika Rasul menikahi Juwairiyah, putri daripada tokoh Yahudi Huyai ibn Akhtab. Dengan menikah Juwairiyah mengislamkan satu kabilah sebab pernikahannya. Jadi menikahnya Rasul itu karena dakwah, bukan karena yang lain. Dan semua istri Nabi SAW janda, tidak ada yang perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika Nabi SAW sedang mandi setelah perang Ahzab di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba kemudian Rasul dipanggil dari luar. Rupanya ada seorang laki-laki yang menunggang kuda putih dan berpakaian putih. Kemudian Rasul bergegas selepas mandi menuju pintu rumahnya. Rupanya di situ ada Dihya Al-Kalbi yang menunggang kuda itu. Aisyah radhiyallahu anha kan dalam rumah melihat bagaimana Nabi SAW berdua-duaan dengan Dihyatul Kalbi di depan pintu. Anehnya
kenapa Dihya tidak turun dari kuda kemudian memerintahkan Nabi? Kan harusnya terbalik gitu. Masa sahabat di atas kuda memerintah lagi sama Nabi? Sehingga kemudian selepas Dihya pergi, Aisyah bertanya, siapa itu? Aku melihat engkau berhadapan dengan seorang sahabat Dihyatul Kalbi. Kata Nabi SAW, dia bukan Dihya, dia adalah Jibril. Dia adalah Jibril menyerupai sahabat Dihyatul Kalbi. Karena Dihya sahabat yang paling tampan dari sahabat-sahabat Muhajirin. Makanya Jibril itu kalau datang kepada Rasul menjelma menjadi sahabat yang paling ganteng supaya tidak menakuti. Maka kemudian Nabi SAW menceritakan bahwa malaikat Jibril dalam bentuk Dihya memerintahkan aku untuk menggerakkan seluruh para sahabat tentara-tentara perang Ahzab untuk menyerbu Bani Quraidah. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau melihatnya wahai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha, iya aku melihatnya. Maka Rasul mengatakan, kalau engkau melihatnya maka engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Dan betul, karena satu-satunya wanita yang melihat malaikat Jibril dalam bentuk menyerupai manusia adalah Aisyah. Tapi kalau laki-laki banyak, seperti hadis Umar bin Khattab, Jibril datang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, ihsan, itu kan sahabat berkumpul. Tapi satu-satunya wanita yang melihat Jibril hanya Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Rasul mengatakan, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Tetapi ada berita gembira bahwa Jibril menitip salam kepadamu. Dari sini menunjukkan bahwa di kamar Aisyah radhiyallahu anha, Jibril selalu membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi SAW berada di pintu rumah sedang berdialog dengan Dihya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi syariat-syariat yang menjadikan kemudian pelajaran bagi kita setiap yang berumah tangga. Apakah itu bentuk senang ataukah tidak senang? Contoh umpamanya, ketika Nabi SAW berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba ada istri beliau yang lainnya mengantarkan makanan. Ada yang mengatakan bahwa yang mengantarkan makanan itu adalah Safiyah bintu Huyai. Jadi ketika itu kan sahabat berkumpul di rumah Aisyah, karena itu memang gilirannya. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha cemburu, dihantar makanan oleh Safiyah. Kok berani-beraninya padahal Rasul sedang giliran dia. Dari sini menunjukkan kalau orang berpoligami soal makanan saja bermasalah kan. Jangan pula antum giliran di rumah istri pertama, istri kedua pula ngirim makanan ke istri pertama gitu ya. Karena ini cemburu juga Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan giliranku, aku yang masak gitu bahasanya ya. Kok dia pula yang antar makanan ke rumahku? Bayangkan ketika mendapatkan makanan itu, Aisyah langsung memecahkan di hadapan Rasul dan di hadapan para sahabat. Dipecahkan betul-betul. Saat makanan-makanannya tumpah. Seandainya antum di posisi Nabi SAW, ketika mendapatkan tamu di rumah antum, tiba-tiba istri marah mecahkan piring, kira-kira dipecahkan nggak kepala istri antum? Ya. Jadi tapi Nabi SAW mengajarkan bagaimana kesabaran seorang suami. Makanya Nabi SAW tidak mengarahkan pandangannya kepada Aisyah, tapi Nabi SAW mengatakan, gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu, ibu kalian sedang cemburu. Baru setelah reda, Aisyah sudah kurang marahnya, cemburunya sudah hilang. Baru Aisyah radhiyallahu anha merasa salah dan mengatakan, ya Rasul, aku sudah memecahkan piring Safiyah, apa kafarahnya? Kata Rasul, kau kembalikan piringnya baik-baik, kau isi lagi makanannya, kau hantar sama dia gitu. Karena ya harus dikembalikan istri orang, piring orang kan gitu, bisa dipecahkan. Maka Rasul menyuruh untuk menggantinya. Dan piring di zaman itu bukan mudah.
Kayak antum ganti piring senang saja banyak piring kan itu. Zaman itu piring susah. Ini satu kasus itu pun terjadi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian contoh kasus yang lain. Jadi suatu ketika Nabi SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi saya katakan bahwa selalunya wahyu itu turun di rumah Aisyah. Tiba-tiba tengah malam Nabi SAW bangun. Sekali lagi kamar Rasul itu kecil. Apalagi kamar kecil, otomatis ranjangnya juga sempit. Sehingga yang namanya ranjang sempit tentu kalau tidur itu kan pasti akan dempet gitu ya. Lain dengan ranjang antum istri antum tidur di sini, antum pula tidur sana kan, karena kingnya antum beli yang king gitu ya. Jadi kalau antum pergi istri gak tahu gitu ya, karena jauh gitu jaraknya antum tidur. Tetapi kalau ranjangnya sempit, antum bangkit kan istri tahu kan itu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tiba-tiba kehilangan Nabi. Nabi tahu ini sedang bangkit, kemudian mengambil mantelnya, kemudian keluar, terbangun Aisyah. Diraba-raba kok nggak ada orang. Maka Aisyah radhiyallahu anha langsung membuntuti Nabi. Dibuntuti itu Nabi SAW sampai akhirnya Nabi SAW berdiri di depan kuburan Baqi'. Tidak jauh dari rumah Aisyah kuburan Baqi' kan 100 meter saja. Gitu. Tidak jauh. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah berdiri di kuburan Baqi'. Kenapa Aisyah membuntuti? Karena Aisyah itu naluri perempuannya timbul cemburu, disangkanya malam itu Rasul menginap di istri yang lainnya, curi-curi waktu mungkin bahasa kita. Nah, ini istriku mumpung masih tidur gitu kan. Nah, ke istri sebelah dulu lah kan itu. Nanti subuh balik lagi kan. Kan bisa saja. Itu pikirannya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kemudian ketika Aisyah sudah tahu Nabi SAW berada di kuburan Baqi', itu pun masih ditunggu. Jangan-jangan Rasul sebentar di situ kemudian pergi ke tempat yang lain gitu, ditunggu. Akhirnya Rasulullah di depan kuburan Baqi'. Setelah itu Nabi pulang. Lah ketika pulang itulah kaget Aisyah. Langsung dia pun pulang. Tetapi Allah takdirkan bayangannya ketahuan. Bayangannya ketahuan. Tetapi Nabi SAW membiarkan. Sampai Aisyah kemudian masuk ke rumah, ngambil selimutnya, kemudian pura-pura tidur. Orang yang lari pasti ada nafas kecapean. Ya kan? Agar itu masih ada yang ngos-ngosannya itu. Rasul tahu. Sehingga Rasul bertanya, ada apa gitu ya? Sampai Rasul mengatakan, kau beritahu atau yang di langit memberitahu katanya. Gitu kan. Beritahu atau tidak, atau yang di langit memberitahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, baru dicerita. Ya namanya naluri perempuan yang menceritakan. Aku sangka kau ke rumah istrimu yang lainnya. Kemudian aku buntuti. Kemudian aku lihat engkau berada di kuburan Baqi', dan begitu seterusnya. Seandainya istri antum membuntuti antum mau ketemu kawan di warung, dibuntuti gitu kan. Tahu-tahu warung sebelahnya, kok kenapa istri saya itu ngapain di sini? Malam-malam lagi kan. Pasti ceritanya tuh kemana-mana itu. Tapi Nabi SAW cerdas. Nabi tidak langsung tidur dan tidak marah. Nabi SAW langsung menceritakan kenapa sebab dia keluar itu. Dia menceritakan, sewaktu aku tidur Jibril datang kepadaku, membangunkan diriku dan memerintahkan aku untuk mendoakan penduduk Baqi'. Aku pun berangkat ke sana. Dan Aisyah radhiyallahu anha pun cerdas, dia mengalihkan pembicaraan. Dia tidak membicarakan soal pembuntutannya kepada Rasul, tetapi menceritakan yang lain. Dia mengatakan, kira-kira ketika engkau masuk ke Baqi', apa yang kau ucapkan? Nah, jadi lain dialihkan ke pembahasan yang lain. Inilah memanage sebuah pertengkaran seorang istri harus cerdas. Ya, ibu-ibu di belakang itu harus cerdas. Kalau suami ini marah kepada sebuah perkara, alihkan kepada perkara yang lain. Jangan fokus di situ. Ya, karena suami ini kan fokus orangnya. Nah, biar buyar pemikirannya, alihkan ke yang lain. Umpamanya permasalahan apa gitu kan, alihkan ke yang lain. Nah, ya. Jadi supaya tidak terkesan dilanjutkan pertengkarannya. Nah, dan ini pun kejadian ketika Rasul SAW berada di rumah
Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita tahu bahwa Nabi SAW tepat di hari Senin, kemudian di bulan Rabiul Awal, kemudian di tahun ke-11 Hijriah, Nabi SAW wafat di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di kamar Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Betul-betul Rasul berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, di paha Aisyah radhiyallahu anha, kepala Nabi SAW di sini. Dan itu kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kalau tidur bersama Rasul, ketika Rasul berada di gilirannya, biasanya Aisyah akan melambatkan tidurnya. Jadi Rasul berada di paha Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah membiarkan sampai Rasul tidur. Kemudian Aisyah tidur. Itu kebiasaan seperti itu. Kalau istri antum kan enggak ya. Tidur dulu dia, ngorok dulu dia, baru antum tidur di sebelahnya. Itu enggak bisa tidur, kenceng kali ngorok istri. Artinya bahwa sampai suatu malam Nabi SAW sudah tertidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, di paha Aisyah radhiyallahu anha ini. Dipandangilah Aisyah radhiyallahu anha wajah Nabi SAW. Tiba-tiba tidak sadar meneteslah air mata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena derasnya akhirnya tetesan air mata itu terkena pipi Nabi. Ya sontak saja Nabi bangun. Kemudian Nabi duduk, dipandangi wajah istrinya dan mengatakan, lima tabki wa lima dum. Kenapa kau menangis dan kenapa kau mencucurkan air mata? Aisyah radhiyallahu anha, lihat. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha menangis? Aisyah tidak menangis soal rumahnya yang sempit, tidak. Soal Nabi tidak memberikan kalung, gelang ataupun yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha menangis bukan karena memikirkan dunia, tetapi Aisyah radhiyallahu anha menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, tadzakartu yaumal qiyamah. Rasul, aku teringat dengan hari kiamat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah? Rasul, apabila terjadi hari kiamat, mungkinkah kau ingat keluargamu? Mungkinkah kau ingat istrimu ini? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, kelak pada hari kiamat, la yadhkuru ahadun ahada illa fi salasati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Ya Aisyah, seseorang tidak mungkin ingat siapapun pada hari kiamat kecuali di 3 tempat. Rasul menyebutkan kecuali di 3 tempat orang tidak akan ingat siapapun. Di 3 tempat ini orang akan lupa siapapun kecuali dirinya saja. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 tempat itu. Yang pertama, indas sirat, ketika berada di titian siratal mustaqim, la yadhkuru ahadun ahada, siapapun tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya, sampai dia mengetahui dia sanggup melintasi titian itu ataukah dia orang yang jatuh dari titian itu. Kemudian yang kedua, indah al-mawazin, di tempat penimbangan amal. Seseorang tidak akan ingat siapapun sampai dia mengetahui apakah timbangan kebaikannya berat ataukah timbangan keburukannya yang berat. Kemudian yang ketiga, indah tatayur suhuf, ketika catatan-catatan diterbangkan. Seseorang tidak ingat siapapun sampai dia mengetahui apakah dia sanggup mengambil catatannya dengan tangan kanannya ataukah justru mengambil dengan tangan kirinya. Jadi itulah kebiasaan Nabi SAW meletakkan kepala di paha istrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sampai ketika detik-detik wafatnya juga sama. Nabi berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha sampai ketika ada Abdurrahman saudaranya masuk, Abdurrahman bin Abi Bakar sedang bersiwak. Nabi SAW menatap siwaknya Abdurrahman. Aisyah paham Rasul ingin bersiwak. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengambil siwaknya Abdurrahman, memintanya. Kemudian dibalik,
Umpamanya bekas gigitannya seperti ini, dibalik sebelah sini, kemudian dikunyah oleh Aisyah radhiyallahu sampai lembut, supaya tidak menyakiti gigi Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian bersiwak terakhir kalinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah aku tidak pernah Rasul bersiwak seindah itu. Dari sinilah Aisyah berbangga, karena apa? Karena ludahnya yang terakhir berjumpa dengan ludah Nabi SAW. Karena bekas siwak itu kan ada sisa ludah kan itu. Antum kalau melemaskan siwak gitu ya, melembutkan siwak kan ludahnya ada sisa di situ. Kemudian oleh Rasulullah SAW disiwakkan ke giginya, sehingga bercampurlah ludah Aisyah Ummul Mukminin dengan ludah Rasulullah. Makanya disitulah Aisyah berbangga, itulah ludahku yang terakhir bercampur dengan ludah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun menghembuskan nyawanya persis di pangkuan Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW meninggal, Aisyah tidak sanggup bangun. Gimana Rasul berada di pangkuannya? Tetapi dia harus memberitahu para sahabat yang menanti di Masjid Nabawi. Sehingga dengan susah payahnya Aisyah bangkit dengan penuh kesedihannya, kemudian berteriak-teriak dan mengatakan, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Nabi sudah meninggal, Nabi sudah meninggal. Semua para sahabat terkaget-kaget kan itu. Bagaimanapun percaya dan tidak para sahabat ini bahwa Rasul sudah meninggal. Sampai Ali tidak sanggup bangun, Utsman tidak sanggup bangun, Umar langsung pulang mengambil pedangnya dan mengancam-ngancam. Abu Bakar pun ketika itu entah berada di mana, dia mendapatkan kabar Rasul meninggal, langsung dia mendatangi Masjid Nabawi. Dia tidak bicara dengan siapapun. Dia langsung masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dilihatnya Nabi sudah meninggal, kemudian diciumnya kening Nabi SAW dan mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Sungguh kondisimu baik-baik ketika hidup atau ketika mati. Kemudian Abu Bakar keluar, melihat Umar sedang mengangkat-ngangkat pedang dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal maka kupenggal lehernya. Abu Bakar Siddiq mendiamkan Umar, tapi Umar tidak mau diam. Sampai akhirnya Abu Bakar naik ke atas mimbar, kemudian mengingatkan manusia dan mengatakan, ya ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Hei manusia, siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad, lihat Muhammad sudah meninggal, tidak perlu disembah lagi. Tapi siapa yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zat yang tidak akan pernah mati dan akan tetap hidup. Kemudian membacakan sebuah ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Rasul sudah meninggal, sempat para sahabat khilaf. Apakah Rasul itu dikuburkan di Baqi bersama para sahabat, ataukah dikuburkan di mana, atau dikuburkan di depan Masjid Nabawi? Tetapi saat khilaf itulah datang Abu Bakar dan mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, setiap Nabi meninggal maka disitulah dia dikebumikan. Karena meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, di atas ranjang Aisyah radhiyallahu anha, maka langsung ranjang itu digeser, kemudian digali di bawahnya. Maka disitulah Nabi SAW dikebumikan. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di masa khilafahnya dan sudah 2 tahun memerintah kaum muslimin, Abu Bakar pun sakit parah disebabkan mandi tengah malam di musim yang sangat dingin. Tepat di malam Senin di mana Nabi SAW meninggal dunia, dia pun berangan-angan meninggal di waktu yang sama. Karena usia Abu Bakar meninggal pun sama dengan usia Nabi, 63 tahun. Dan betul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal di hari Senin, di hari yang dia inginkan seperti Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian sebelum meninggal dunia, dia berpesan kepada putrinya Aisyah Ummul Mukminin agar diizinkan untuk dikebumikan di samping Nabi. Ya, namanya anaknya tentu mengizinkan ayahnya. Ikhtiram, padahal Aisyah radhiyallahu menginginkan dia yang ada di situ kan itu. Tetapi karena dia mendahulukan ayahnya, birrul walidain,
Akhirnya Abu Bakar pun di samping Rasul dikebumikan sejajar dengan bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, khalifah jatuh ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka saat Umar ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, maka dia memerintahkan Abdullah ibn Umar untuk datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Umar, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, katakan kepadanya, jangan sebutkan dari Amirul Mukminin, sebutkan dari Umar ibn Khattab, bahwa Umar ibn Khattab meminta izin agar dikebumikan di samping ayahnya, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud di samping ayahnya Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah pun terpaksa mengizinkan. Sekali lagi, padahal dia menginginkan kuburan dia di situ. Tetapi dia menghormati Umar karena tahu jasanya Umar. Maka Aisyah radhiyallahu mengizinkan. Maka Umar pun dikuburkan sejajar dengan kaki Nabi. Ya, jadi kuburan Rasul, kemudian di bawah bahunya kuburan Abu Bakar, dan agak jauh sedikit di sejajar dengan kaki Rasul itu kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di kamar Aisyah itu cuman ada 3. Ya, sebenarnya ketika itu Abdurrahman bin Auf juga ingin dikebumikan di situ, izin kepada Aisyah, tapi Aisyah menolaknya. Ya, termasuk Aisyah sendiri tidak dikubur di situ kan? Aisyah kubur di Baqi' bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian di kamar Aisyah itu cuma ada 3 kuburan itu saja. Kuburan Rasul, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita setiap orang yang masuk ke kuburan kaum muslimin mengucapkan salam. Begitu juga adab kita. Apabila kita masuk ke kuburan Rasul, Abu Bakar dan Umar, kita dianjurkan. Di sini hukumnya wajib kata Imam Barbari, tapi jumhur mengatakan sunnah. Jadi kalau kita masuk ke kuburan Rasul, Abu Bakar dan Umar, pertama kita arahkan kepada Rasul, kemudian mengucapkan salam kepada kuburan Rasul. Kemudian setelah itu bergeser ke kuburan Abu Bakar, kemudian mengucapkan salam ke kuburan Abu Bakar. Kemudian bergeser kepada kuburan Umar, kemudian mengucapkan salam kepada kuburan Umar radhiyallahu, dan itu adabnya. Kita mengucapkan salam kepada 3 kuburan ini, kepada Rasul, kepada Abu Bakar, dan kepada Umar, dan tidak dianjurkan untuk berlama-lama di situ. Apalagi kemudian meminta sesuatu dari urusan dunia, maka tidak boleh. Karena Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta sesuatu, minta kepada Allah. Jangan minta kepada kuburan Rasul, apalagi Abu Bakar, apalagi Umar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi adabnya di situ hanya mendoakan, kemudian ambillah pelajaran dari 3 kuburan itu. Ingatlah perjuangan Rasul, perjuangan Abu Bakar, perjuangan Umar. Ingatlah kematian dengan meninggalnya 3 orang. Kalau mereka saja bisa meninggal, apalagi kita, gitu. Ya, kemudian rasakan seolah-olah Rasul itu hadir di situ, sehingga kita makin mentakdim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahwa tujuan ziarah kita ke Madinah itu yang pertama menziarahi masjid dulu. Setelah itu baru kuburan Nabi. Karena Rasul yang mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh menyengajakan safar untuk beribadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, kata Rasul, masjidku ini Masjid Nabawi, baru Masjidil Aqsa. Nah, begitulah adab-adabnya. Adapun yang dilakukan orang-orang sekarang, kemudian sampai-sampai melempar tulisan, ditulis minta apa, minta ini, minta itu, kemudian kalau dia masuk ke Raudhah ada celah-celah kuburan Nabi dilempar gitu ya. Belum sampai ke kuburan Nabi udah disapu sama tukang sapu, udah sampai lah kan. Rupanya pas dibaca tukang sapu ketahuan alamatnya, Puskopkar, orang Puskopkar rupanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.